Linda canggung saat lembur karena ditertawakan para bosnya. Ternyata, video survivalnya ala Bear Grylls ditemukan pemuda kaya itu dan jadi bahan lelucon. Linda menangis mendengar hinaan mereka. Tiba-tiba pesawat turbulensi. Linda sigap memakai sabuk pengaman, namun mereka mengejeknya penakut. Seketika, guncangan hebat melempar para pemuda manja itu dan bencana besar pun terjadi. Pesawat mulai retak akibat cuaca ekstrim hingga berlubang besar. Tekanan udara melempar satu orang keluar. Meski tak suka mereka, Linda tetap menolong siapapun, termasuk meraih tangan atasannya. Sebaliknya, sang CEO tega melepas tangan sahabatnya. Saat panik, sang atasan malah mencekik Linda demi kursinya. Linda terancam mati. Untungnya, ia menemukan garpu di lantai lalu menusuk tangan atasannya hingga cengkeramannya mengendur. Namun tak lama kemudian, Linda menyadari bahwa di luar kabin menjadi sangat gelap. Ternyata mereka akan segera jatuh ke laut. Untungnya, sudut jatuhnya badan pesawat masih tergolong landai, sehingga pesawat tidak langsung meledak berkeping-keping di tempat. Saat pesawat jatuh ke laut, Linda tanpa jeda langsung terendam air yang membanjiri kabin. Sabuk pengaman yang tadi melindunginya, kini malah membelenggu Linda. Air laut pun segera menenggelamkannya. Seiring seluruh badan pesawat tenggelam ke dalam laut, peluang Linda untuk selamat semakin kecil. Untungnya, dalam kepanikan dan kebingungan, ia akhirnya berhasil membuka sabuk pengaman dan berenang keluar dari kabin. Ketika kepala Linda muncul di permukaan laut, ia akhirnya bisa menghirup udara segar dengan lega. Namun, bahaya belum berakhir. Di tengah lautan yang luas, kemana ia harus pergi? Seperti kata pepatah, selalu ada jalan keluar. Saat kamera menjauh, kita melihat ada sebuah pulau kecil di kejauhan. Selama ia bisa berenang ke pulau itu, mungkin ia bisa lolos dari bencana ini. Keesokan harinya, Linda terbangun karena air laut. Linda terdampar di pulau kecil. Awalnya ia mengira sendirian, namun di kejauhan pantai, ada seseorang merangkak. Ternyata itu CEO Burelli. Melihat luka di kaki Burelli, Linda segera membalutnya. Meski benci kapitalis pengeksploitasi, Linda yang baik hati tetap menyelamatkannya. Lagi pula, keahlian survivalnya kini sangat berguna. Tak lama kemudian, Linda membuat tenda daun pisang untuk Burelli. Ia tahu terik matahari di pantai ini bisa membuat korban luka dehidrasi. Saat cuaca mendung, Linda menggali lubang, menaruh 4 tempurung kelapa, lalu mengarahkan daun pisang sebagai talang air ke dalam tempurung tersebut. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun dan menyelesaikan masalah kebutuhan air tawar mereka. Berkat Linda, Burelli sadar, namun malah bersikap tak tahu terima kasih dan mempertanyakan mengapa Linda tidak segera mencari bantuan. Linda menjawab bahwa bertahan hidup adalah prioritas utama. Ia pun berhasil menyalakan api dengan cara menggesek kayu seperti yang diajarkan oleh Bear Grylls. Dengan begitu, masalah makanan teratasi. Melihat CEO arogan itu membutuhkannya, Linda merasa puas. Ia merasa Tuhan mengatur pertemuan mereka di pulau ini sebagai takdir. 7 tahun bekerja keras tapi hampir dipecat. Ia ingin memanfaatkan momen berdua ini untuk mengubah nasib. Namun kenyataan pahit, Linda mencoba menarik perhatian, tapi Burelli tetap dingin, ingin segera pergi, bahkan menyalahkannya. Saya bingung meminta bantuan. Meskipun Linda memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa mentolerir perlakuan seperti ini. Tampaknya perlu untuk membuat Bradley mengerti siapa yang berkuasa di sini sekarang. Tapi Bradley masih sok berkuasa. Dia tak percaya Linda berani pergi begitu saja. Kita lihat saja siapa yang akan menyerah duluan. Terik matahari yang menyengat membuat Bradley sadar betapa pentingnya Linda. Ditambah badai angin dan hujan di malam hari, semua itu meruntuhkan harga dirinya. Esoknya, tanpa tenda peneduh, Bradley pun pingsan di pantai. Merasa pelajarannya sudah cukup berat, Linda datang membawakan air tawar. Dari tatapannya, Bradley sadar bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan bantuan Linda. Bradley mulai mengawasi Linda yang sedang mengasah pisau dengan serius. Ia merasa firasat buruk saat Linda menemukan jejak babi hutan. Bradley tak ingin Linda mengambil risiko karena ia adalah satu-satunya harapannya. Namun Linda tak peduli. Ia segera membawa tombaknya masuk ke hutan. Tak lama, ia menemukan jejak kaki hewan itu. Babi hutan sangatlah berbahaya, dan berburu sendirian adalah risiko besar bagi Linda. Untungnya, Linda sangat cerdik dan pandai memanfaatkan alat yang tersedia. Setelah melihat babi hutan yang ganas itu sudah benar-benar terpancing, Linda pun tidak membuang waktu dan langsung segera melompat turun dari dahan pohon yang tinggi tersebut untuk segera mengambil tindakan. Ia menombak babi hutan, namun lukanya tidak mematikan. Saat hampir diterjang, Linda menancapkan batang pohon ke tanah untuk menghadang. Babi hutan itu pun tertusuk bagian vitalnya. Kepala buruan itu diletakkan di depan Burelli, membuat sang bos kagum. Linda berhasil menyelesaikan perburuan pertamanya. Malam itu, mereka menikmati daging yang sudah lama tak dirasakan. Sejak terdampar, inilah kali pertama mereka mendapat asupan protein. Keduanya puas. Linda tersenyum bangga, sementara senyum Burelli tampak kaku. Berbekal pengalaman, Linda giat menjelajahi hutan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada air terjun di hutan, jadi tak perlu takut kurang air, serta ada tempat mandi. Saat merasa sangat beruntung, hal luar biasa terjadi. Dia melihat kapal pesiar muncul di dekat sana. Namun, karena enggan bekerja lagi jika selamat, dia memilih mengabaikannya dan tetap tinggal di pulau tanpa memberitahu Jack. Mereka pun bertahan beberapa hari lagi di sana. Tapi hidup seperti ini, tak lama, Jack tak tahan lagi. Ia ingin Linda membuat rakit untuk pergi, namun Linda menolak karena rakit akan hancur diterjang ombak. Mereka pun bertengkar hebat. Jack yang marah mencoba membangun gubuk sendiri, tapi gagal karena kemampuan bertahan hidupnya buruk. Sementara itu, Linda hanya diam di gubuknya sambil memanggang ikan hasil tangkapannya. Tergoda, Jack pun ikut makan. Namun ia melihat pisau kecil di meja Linda. Hal ini mengejutkannya. Linda menjelaskan pisau
itu ditemukan di pantai. Setelah Jack minta maaf, Linda memaafkannya. Beberapa hari kemudian, luka kaki Jack membaik. Mereka mendaki bukit untuk melihat pulau. Linda memperingatkan buah gunung berbahaya jika dimakan. Saat matahari terbenam, mereka pulang. Namun tiba-tiba, batu di bawah kaki Linda runtuh. Untungnya, berkat usaha keras Jack, akhirnya Linda berhasil ditarik naik dari dasar tebing. Pengalaman ini pun membuat Linda mulai menerima pria yang sebelumnya dikenal pemarah itu. Namun, nasib berkata lain. Tak lama kemudian, pulau terpencil itu diterpa angin kencang. Ombak besar menerjang dan menghancurkan pondok kecil mereka, sehingga keduanya terpaksa segera mengungsi. Mereka akhirnya bertahan semalam di sebuah gua. Keesokan harinya, mereka pun membangun rumah baru. Untuk merayakan kepindahan mereka, malam harinya mereka sengaja memasak hidangan besar. Awalnya mereka mengira kebahagiaan akan segera menyapa. Namun setelah Linda menikmati hidangan itu, tiba-tiba kaki Linda lemas dan pandangannya kabur. Bukannya menolong, Jack malah mengambil rakit kayu di semak-semak. Jack tak mau lagi hidup primitif di pulau itu. Agar Linda tak menghalanginya pergi, ia melakukan ini. Namun Jack meremehkan alam karena tak lama rakitnya hancur dihantam ombak. Pada akhirnya, Jack terseret ke laut dan saat sadar, ia tahu bahwa Linda yang telah menyelamatkannya. Jack merasa sangat bersalah dan berharap dimaafkan, tapi Linda justru memberinya seuntai gurita. Jack langsung memakannya, namun tak lama kemudian ia menyadari tubuhnya mulai mati rasa. Ternyata gurita itu mengandung neurotoksin yang melumpuhkan saraf. Karena Linda sangat benci pengkhianatan, ia pun akan segera melakukan sebuah operasi kecil pada Jack. Awalnya, Jack merasa kehilangan harga dirinya, lalu Linda mengeluarkan tikus bedah. Jack pun sadar Linda sosok yang tak bisa diremehkan. Usai diberi pelajaran, Jack jadi pendiam, sementara Linda yang bosan pergi mencari makan. Namun tanpa sengaja, dia justru menemukan sebuah perahu kecil yang melintas mendekat ke arahnya. Ternyata, wanita berkulit hitam di atas perahu itu adalah tunangan Jack. Usai kecelakaan, polisi sempat mencari korban namun nihil. Tak menyerah, wanita itu mengeluarkan banyak uang untuk menyewa kapal dan mencari sendiri ke lokasi jatuh. Benar saja, dia menemukan bukti bahwa ada orang di pulau ini. Linda pun terpaksa mengaku bahwa Jack ada di pulau ini. Namun, saat hendak mengajaknya pergi mencari Jack, Linda tahu misi penyelamatan ini hanya melibatkan 2 orang. Muncul ide nekat di benaknya. Ia membawa mereka ke bukit, pura-pura mengikat tali sepatu, lalu memancing wanita itu ke tepi jurang hingga terpeleset. Saat si pria hendak menolong, Linda mendorongnya jatuh. Linda kembali ke perkemahan, seolah tak terjadi apa-apa. Sejak itu, ia murung dan sering bermimpi buruk tentang kejadian tersebut. Karena Linda terus berbaring di tempat tidur, Jack terpaksa pergi berburu sendirian. Namun karena tidak punya pengalaman, buruannya kabur hanya karena ia menginjak ranting. Saat sedang kesal, tiba-tiba ia melihat sebuah tangan di pantai dengan cincin yang sangat familiar. Ternyata itu adalah cincin tunangannya, wanita kulit hitam itu. Jack pun sangat marah dan langsung menanyai Linda tentang apa yang terjadi. Akhirnya Linda mengaku bahwa wanita itu tidak sengaja jatuh dari tebing. Namun Jack juga bukanlah orang yang mudah percaya begitu saja. Ia bertanya mengapa Linda membawa mereka ke gunung untuk membunuh tunangannya. Jack lalu mengambil pisau. Demi selamat, Linda nekat kabur. Namun Jack yang tak berpengalaman malah teralih oleh sepatu. Tiba-tiba, Linda menyerang dari belakang dan mencekik leher Jack dengan tali sepatu. Pertarungan sengit terjadi. Dalam situasi genting, Linda meraih batu dan menghantamkannya ke kepala Jack. Namun, itu tidak membuat Jack pingsan. Dengan matanya yang terluka, Linda langsung ditabrak oleh Jack. Dalam kepanikan, Linda terpaksa meraih pisau itu dan menusukkannya ke perut Jack. Barulah ia berhasil lolos dari ancaman maut. Jack yang terluka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Tak disangka, saat terus berlari, ia justru menemukan sebuah villa mewah di lereng pulau ini. Ia pun segera bersembunyi di dalam villa itu untuk memulihkan tenaganya sebentar. Namun, pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar siaran Linda dari dalam villa. Suara. Setelah makan, kecuali 1 orang, Linda akhirnya menjelaskan semuanya. Ternyata, saat itu, Linda sebenarnya sudah lama menemukan villa ini, tapi dia tidak memberitahu Jack tentang villa tersebut. Karena selama ini dia selalu mendapat perlakuan buruk dari atasan dan rekan-rekan sekantor, dia pun ingin membalas dendam kepada bosnya, Jack, dengan cara yang gila. Namun suatu hari dia mengetahui bahwa istri Jack, si wanita kulit hitam, telah menemukan tempat ini. Maka, agar wanita itu tidak mengganggu rencananya, Linda pun menipunya hingga ke tepi tebing. Usai menyingkirkan wanita itu, Jack tahu semua rahasia dan kini terancam mati. Linda keluar membawa senapan, membuat Jack berlutut memohon ampun. Namun saat Linda mengira Jack menyesal, ia sadar satu kaki kerajinan tangannya hilang, dan kaki itu ada di tangan Jack. Begitulah ceritanya, Jack pun berhasil merampas dengan cepat senapan itu. Namun saat ia mencoba untuk menarik pelatuk senjata tersebut, ternyata senapan itu sama sekali kosong melompong, tanpa ada satu butir peluru pun di dalamnya. Setahun kemudian Linda jadi selebriti. Sebelum pergi, dia membersihkan semua mayat agar jadi satu-satunya penyintas. Pengalamannya di pulau itu ia tulis menjadi novel yang kemudian difilmkan. Linda pun jadi bintang besar berkat kecelakaan itu dan hidup mewah.